beda lagi ya, iya. Mudah-mudahan next kita punya Persebaya Mall Mas kayak gitu. Waktu itu kita ngobrolnya gitu. Sekarang itu yang lagi ini kosong lagi nih udah. Apa jaketnya Marukawa gitu kan. Jaketnya Light Liquid. Yang itu ngomongnya kan jaketnya Marukawa. Padahal sebenarnya kan jaketnya Persebaya Store gitu kan sebenarnya. Kadang ada bonek-bonek yang nanya, Min, itu modelnya kok gak di tag sopo? Ada satu yang saya pilih nih dari Fanda Nurrahmat. Oke. Hadiahnya nanti kita pilih, kita kasih jersey kali ya, biar seru ya. Oke. Kita kasih. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35. Salam satu nyali Wani. Oke lur, kita sekarang bertemu lagi nih sama Mas Ariza. Halo Cais. Siap. Sehat Cais? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, yang belum nonton podcast pertama, kalian bisa klik link di atas ini ya. Itu pertama saya ketemu sama Mas Arizal di Persebaya Store Sutos. Ya, sekarang kita berada di Persebaya Store Komplek. Iya, di Persebaya Store Komplek. Terus kemarin kan saya lihat di postingannya official itu ada kunjungan dari Menteri BUMN. Oh iya betul, Pak Erick Thohir. Betul. Sekitar minggu lalu ya. Minggu lalu beliau kebetulan ada di Surabaya gitu kan. Lalu beliau mampir juga ke kantor Persebaya, kantor official Persebaya di Sutos gitu sih. Dalam rangka apa itu kira-kira? Waduh. Kalau nggak salah beliau memang kebetulan ada kunjungan kerja di daerah Surabaya sekitarnya. Lalu keesokan harinya juga beliau kan sempat ke ada erupsi Gunung Semeru ya. Beliau juga mampir ke ke Lumajang gitu kan. Lalu memang waktu itu saya pun juga sebetulnya awalnya taunya juga ketika di luar kota gitu kan, kalau Pak Erick Thohir mau ke kantor gitu kan. Jadi beliau ingin berdiskusi tentang Persebaya secara keseluruhan lah, berdiskusi secara keseluruhan. Jadi bukan hanya Persebaya Store kayak gitu sih Cais. Jadi ya seperti yang di YouTube-nya official Persebaya itu ya, tentang teknologi VAR, lalu tentang supporter, lalu tentang klub kompetisi, lalu tentang manajemen, maksudnya pengelolaan klub dan lain sebagainya. Juga tentang store, maksudnya jadi keseluruhan sih tentang banyak hal. Gitu sih. Ini tak lihat tasnya desain baru ini kayaknya lur. Iya. Enjoy your life. Ini memang ini juga salah satu yang spesial sih. Ini kan podcast kita hari Kamis ya, lalu Jumat tayang. Insya Allah hari Jumat malam mungkin akan ada di Persebaya Store cuplikannya gitu ya, cuplikannya tentang t-shirt ini. Jadi kalau diperhatikan memang mungkin sekilas orang ngiranya ini bukan baju Persebaya gitu kan. Ini kan Enjoy your life. Ya ini. Jadi kita memang akhir tahun ini kebetulan teman-teman punya ide. Idenya sebenarnya sudah hampir beberapa bulan yang lalu ya. Saya waktu itu punya brainstorming lah sama teman-teman produk. Kita kan selalu kita mau bikin apa lagi nih gitu. Kita mau bikin apa lagi nih? Mau create apa lagi nih? Terus habis itu kita diskusi terus gimana kalau kita create sesuatu, kalau kita itu pinginnya Persebaya Store gitu kan. Itu bukan cuman untuk nonton Persebaya. Maksudnya dulu kan kita ketika ada game orang datang terus orang pakai baju Persebaya, pakai jersey, pakai kaos dan sebagainya gitu kan. Gimana kalau kita itu pengen Persebaya itu ya juga bukan cuma untuk ketika nonton game bola aja, tapi ya bisa dibuat jalan, bisa dibuat ini itu dan sebagainya. Buat apa gitu kan. Terus akhirnya wah menarik nih gitu kan. Menarik ide awalnya dari situ gitu kan. Waktu itu saya nyeletuk kayak gitu sih, kita mau bikin apa lagi nih gitu. Terus habis itu gini deh, gimana kalau akhir tahun itu kan biasanya orang-orang itu kan mereka kan biasanya refleksi diri gitu kan, biasanya ya rata-rata kan ada juga mungkin yang kalau sebelum pandemi mungkin liburan gitu-gitu ya akhir tahun biasanya, tapi ini kan pandemi biasanya kan liburannya lebih terbatas gitu ya. Bahkan sekarang kan malah dihimbau tidak keluar negeri karena ada Omikron dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kan mending di Indonesia lah. Dari situ terus habis itu kepikiran apa ya gitu kan. Wah, ini menarik nih, terus habis itu dikerucutin lagi, gimana kalau kita bikin series gitu kan, bikin series. Nah, series temanya adventure
adventure. Jadi temanya tentang petualangan gitu kan. Nah, adventure series yang sekarang itu, adventure kan juga luas ya, Cais. Sebenarnya kan adventure petualangan itu kan luas gitu kan. Maksudnya coba kita create dulu yang sekarang adventure series yang temanya tentang pegunungan. Tentang apa namanya hiking gitu kan, tentang naik gunung. Jadi nanti series ini tuh bakal banyak, bukan hanya teaser. Jadi keren lah pokoknya. Nanti mungkin kalau pas gitu kan ya gambarannya tentang produk-produk adventure series itu sudah ada di Persebaya Store sih. Karena memang akhir tahun kita memang akan rilis. Gitulah. Untuk yang podcast kemarin kita kan ada 2 pertanyaan nih dari Connect. Betul. Jadi yang dari banyak ya. Saya sih lihat komentarnya banyak banget. Iya, banyak banget. 100 lebih 100 komentar. lebih, betul. Ini nanti kita pilih satu sama kita acak. Boleh. Boleh lah beberapa pertanyaan. Cais pilih beberapa pertanyaan yang ada di situ. Nanti kita pilih 2 yang terbaik gitu kali ya. Yang beruntung lah, nggak terbaik lah. 2 yang beruntung nanti. Kalau memang menarik ya waktu ini nanti boleh lagi nih tinggalkan komentar lagi misalnya kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti kita bagikan lagi lah apa namanya bingkisannya gitu, hadiahnya. Betul. Apa aja Cais? Ini ada nggak susah-susah kan? Kita buka nih. Ini ada satu yang saya pilih nih dari Faizal Rifkianto. Apa rencana tahun depan Persebaya Store? Apa punya rencana kolaborasi dengan suatu brand internasional? Dan target pengembangan store, apa tidak ingin buat konsep mall store gitu, F&B, game zone, dan museum dengan menggandeng UMKM dan para kreator muda Surabaya. Ini juga saya waktu itu notice waktu lihat pertanyaan-pertanyaan dan menurut saya juga bagus lah ya, maksudnya pertanyaan yang sangat bagus. Ya Persebaya Store ke depan bagaimana gitu kan, atau paling tidak tahun depan bagaimana. Yang jelas sih memang Persebaya Store itu kan balik lagi sebuah brand. Maksudnya salah satu core utamanya adalah produk. Jadi kalau ngomongin Persebaya Store itu kan tidak lepas dari koleksi produk atau product is the king. Maksudnya contoh setahun ke depan bagaimana ya, pasti kita sudah menyiapkan lini-lini produk kita. Bukan hanya dari akhir tahun ini, bahkan sepanjang tahun ini sudah kebayang tuh, kayak misalnya setelah rilis jersey tahun ini gitu kan, rilis jersey yang 2021 itu kita sudah persiapan untuk jersey yang tahun 2022. Temanya gimana? Betul, temanya seperti apa, teknologinya seperti apa, bakal sesuatu apa, itu sudah ada semua sih Cais. Bahkan timelinenya kapan akan rilis dan lain sebagainya, estimasinya ya, karena kan balik lagi kan sudah ada planningnya, meskipun memang pasti akan menyesuaikan, maksudnya menyesuaikan jadwal pertandingannya kapan, kompetisinya kapan dan lain sebagainya. Tapi semua produk developmentnya sudah jalan. Seluruh ini, jadi insya Allah dipastikan jersey tahun depan ada sesuatu yang baru lagi gitu kan. Nah, itu kan udah pasti nih. Jadi karena memang produk is the king. Lalu apakah hanya jersey? Ya balik lagi, jersey kalau misalnya ngomongin kompetisi pertandingan, jersey itu kan cuman home away alternate, kiper, udah kan. Terus habis itu mungkin kalau ada preseason bagaimana ya preseason gitu kan. Ada preseason sama liga. Kan nggak mungkin sepanjang 1 tahun hanya sekedar jersey aja gitu kan, atau hanya menunggu jersey, nggak mungkin. Makanya produk-produk yang lain pun juga sudah ada semua tuh planningnya. Akhir tahun ini kita rilis adventure series. Januari besok tadi kan ditanyain ada kolaborasi nggak? Yes, kita nanti Januari itu akan ada kolaborasi dengan salah satu brand, lokal brand. Itu kita bikin pomade. Jadi kita bikin pomade, dan ini pomade-nya itu sudah terregister, lalu sudah BPOM juga, dan nggak kalah. Dan juga dan juga harganya pun bersaing. Oke lah, secara harga oke gitu kan. Itu kita Januari, Februari pun sudah siapin juga ada kolaborasi keren lagi dengan lokal brand yang lain. Maret pun juga sudah ada. Jadi ya yang paling utama sebenarnya kekuatan kita itu yang harus kita jaga adalah kreativitinya ya, kreativitas produk ya. Karena ya memang orang akan datang kembali dan suka dengan Persebaya Store ya karena produknya, salah satunya ya. Selain kalau suka Persebayanya ya udah pastilah gitu kan, udah pasti suka klub bolanya udah pasti. Tapi kan suka klub bolanya, tapi kalau
merchandise-nya nggak keren, merchandise-nya nggak oke, idenya gitu-gitu aja ya siapa ngapain juga ya, maksudnya ya, harus makanya tetap ada inovasi. betul. Jadi produk memang benar-benar is the king. Selain itu memang kalau tadi ditanyakan apakah nggak pengen bikin mall dan sebenarnya kalau ngomong pengen ya pengen gitu kan. Kalau ngomong pengen ya pengen menggandeng UKM dan lain sebagainya. Kalau kita lihat komplek ini sebenarnya kan ini kan dulu konsep kita gitu kan di Persebaya Store, konsep saya dan tim teman-teman di Persebaya Store dari awal bikin Persebaya Store komplek ini kan outlet terakhir tahun 2019. Waktu itu saya masih ingat tahun 2019 outlet ke-16 ketika sebelum pandemi ya Mbak Cais ya, itu outlet ke-16 dibukanya game sebelum Persija, saya masih ingat banget momennya waktu itu. Dan memang kalau nggak salah itu waktu pembukaannya ini menggandeng Panti Asuhan Bonek. ya ada kita gandeng, ada Panti Asuhan Bonek, lalu ada beberapa workshop di sini. Waktu itu saya bilang ke Mas Azrul, Mas, di outlet yang terakhir tahun 2019 ini, outlet ke-16, kita pengen bikin sesuatu yang beda. Apa itu Zal gitu kan? Ya, kita pengen nggak cuman store saja. Karena kan store kita dari pertama sampai ke-15 itu kan ya store gitu ya. Maksudnya ya penjual toko Persebaya Store merchandise lah. Gimana tuh yang ke-16? Yang ke-16 kita pengen bikin ini seperti creativity, tempat berkumpulnya keseluruhan. Jadi ada Persebaya Store-nya, lalu ada UKM-UKM yang kita gandeng. Waktu itu kan ada tenan clothing, ada tenan makanan. Di tengahnya juga kita kasih meja-meja yang orang misalnya mau meeting bisa, mau ngobrol bisa, mau diskusi bisa. Waktu itu komplek ini waktu Mas Azrul datang ketika meresmikan atau ketika ada acara dengan Panti Asuhan itu, dia bilang, "Wah, beda lagi ya, iya. Mudah-mudahan next kita punya Persebaya Mall, Mas." Kayak gitu. Waktu itu kita ngobrolnya gitu. Wah, iya ya, keren ya gitu kan. Karena ya ini kan seperti mini mall sebenarnya. Maksudnya kan ini ada tenannya, ada tempat untuk kita misalnya mau bikin acara nobar, waktu itu ada bikin kesenian, lalu ada ininya. Ya someday mungkin ya, nggak tahu lah ya, mudah-mudahan ada lah. sesuatu yang nggak mungkin. Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau itu bisa diwujudkan, wah itu bakal mungkin jadi yang pertama ya Persebaya Mall. Mudah-mudahan, karena waktu itu kan, loh, kamu nggak apa-apa. Maksudnya di depannya Persebaya Store waktu itu kan ada brand-brand lokal yang kita ajak juga ya. Iya, Maksudnya kita ajak gabung di sini dan lain sebagainya gitu kan. Ya nggak apa-apa Mas gitu kan. Kan ini ya kita bareng-bareng. Maksudnya ya memang waktu itu kan tujuannya Mas Azrul ini kan juga kita pingin gandeng bareng-bareng gitu kan. Makanya waktu itu ada lokal brand yang lain yang memang juga jual baju Persebaya, kita gandeng bareng gitu kan, kita create bareng. Ya ke depannya bagaimana ya balik lagi, cuman sekarang situasinya kan pandemi. Bisnis ini masih belum wait and see semua nih gitu kan. Apakah nanti bisa berkembang atau apa? Yang jelas tahun depan kita masih terus wait and see dan menyesuaikan dengan keadaan pasar gitu sih Mas. Jadi ya sekarang sudah mulai beraktivitas kembali ya gitu kan. Tadi Cais ada hawanya lah gitu. Tapi setahun atau bahkan 2 tahun ini kita lumayan, bukan lumayan sih, berat sekali gitu, berat sekali. Berat Jadi, sekali. buat kalian jangan lupa belinya harus yang asli di Persebaya Store. Thank you. Contohnya nih keren nih, rompi-rompi kayak gini kita lihat sekarang casual juga keren. Iya. Memang kita selalu Mas, kita memang tim saya ini kan memang ada tim yang fokus untuk development produk. Jadi Persebaya Store ini kan dari hulu ke hilirnya kita pikirkan ya. Maksudnya bukan hanya ujung-ujungnya tiba-tiba jersey gitu kan. Enggak. Dari awal brainstorming, dari awal kita teman-teman produk itu lihat trennya ngapain, ada di luar ada apa sih yang lagi rame, kita create apa, atau tiba-tiba misalnya muncul ide di tengah jalan, wah kita create kayak gini nih, kayak gitu kan, atau apa ya, memang harus ngikutin dengan perkembangan zaman fashion ya, karena kalau enggak ya nggak menarik gitu kan, maksudnya nggak menarik, karena kalau enggak ya nggak akan menarik gitu. Oke, itu tadi. Sekarang kita pilih pertanyaan acak ya. Iya, boleh. Kita pilih acak. Ini ada aplikasi buat cari pertanyaannya. Sekarang kita acak ya. Wah, kita acak dulu. Acak ya. Acak. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa ini ya? Ini Nanda Nur Rahmat. Oke. Mau tanya Cak,
dari tim Persebaya Store ada nggak sih niatan untuk membuat sayembara buat bonek untuk desain jersey yang akan dijadikan jersey ya mungkin untuk jersey ketiga paling tidak, karena setauku kalau sayembara desain kaos kan udah pernah, mungkin untuk jersey nanti Ya. Sayembara desain kaos pun kayaknya belum pernah kita. belum ya. Belum pernah. Ya mungkin yang logo Das Mangap itu. Iya betul. Logo apa namanya, logo waktu itu official pernah bikin kompetisi desain untuk Wong Mangap. Iya. Apa namanya, tahun 2019 atau 2018 ya, saya lupa, sekitar itu. Tapi kalau di Persebaya Store memang belum. Kepingin atau tidak pingin. Sejujurnya saya sendiri pingin, dan memang sebenarnya beberapa kali saya sudah minta teman-teman untuk prepare itu ya, untuk siapin itu. Mudah-mudahan tahun 2022 itu salah satu wishlist nya teman-teman yang di industri kreatif ya, karena basically sebenarnya Persebaya Store itu nggak mungkin lah, maksudnya nggak mungkin kita cuman bertumpu pada kita gitu ya, maksudnya bertumpu pada tim Persebaya Store saja. Bahwa tim Persebaya Store itu harus punya knowledge tentang brand, tentang apa namanya, industri retail dan lain sebagainya, iya. Tapi kalau ngomongin kreativitas itu kan semakin banyak yang digandeng, semakin banyak, makanya kenapa kok kita ada kolaborasi kan, itu juga kan dalam rangka kreativitasnya dan ide-idenya bisa lebih liar lagi. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan, saya belum bisa janji ya, cuman mudah-mudahan tahun 2022 kita bikin lah kompetisi desain gitu kan. Apakah itu nanti bentuknya jersey ataukah bentuknya semua produk atau apa, tapi mudah-mudahan kita bikin. Nanti mungkin kita atur deh gitu kan. Kayak dapat PR malahan gitu. Kita dapat PR. Jadi nanti ada ide-ide baru lagi iya, nanti iya, ya. itu menarik sih. Memang itu sebenarnya saya kalau beberapa tim saya memang saya udah beberapa kali minta gitu, ayo kita create gini yuk. Cuman kan memang time-nya itu kan memang apa namanya, ya waktu ini kan mesti kan jalan terus gitu ya. Kadang-kadang mereka udah fokus develop produk ini, karena develop produk itu nggak gampang sih, Cais. Maksudnya mungkin kelihatannya simple ya bikin kaos gitu kan, tapi prosesnya itu panjang banget. Betul. Jersey misalnya, jersey itu ya itu tadi yang Mas Azul kan bilang juga nih, misalnya kita rilis jersey tahun ini, itu tim kita, timnya Persebaya Store, tim saya udah mikirin jersey tahun depan mau kayak gimana. Bahkan mungkin tahun depan kayak gini, kira-kira nanti 2 tahun lagi kira-kira ya Zul ya gitu kan, kira-kira bakal lagi gimana nih gitu kan. Zul itu maksudnya tim saya namanya Zulham ya, bukan Mas Azrul. Zul itu tim saya namanya Zulham gitu kan. Makanya saya bilang apa namanya, kira-kira nanti 2 tahun lagi bakal kayak gimana. Misalnya kayak fabriknya gitu kan, kainnya ini bakal kita pakai berapa tahun, lalu kembangannya seperti apa, modelnya bakal seperti apa dan lain sebagainya. Itu sudah hampir setahun kalau jersey ya, tapi kalau produk-produk fashion yang lain mungkin nggak sampai setahun lah. Jadi kita ikutin terus, tapi butuh waktu, butuh proses. Kayak gitu sih. Belum lagi misalnya gini, belum lagi ketika kita rilis produk ternyata booming kayak sekarang itu yang lagi ini kosong lagi nih udah, apa, jaketnya Marukawa gitu kan, jaketnya Light Liquid, yang itu ngomongnya kan jaketnya Marukawa, padahal sebenarnya kan jaketnya Persebaya Store gitu kan sebenarnya. Pas dipakai sama Marukawa gitu kan. Itu jujur Cais, jujur ya, waktu kita create produk itu, proses developmentnya belum ada kebayangan waktu itu dipakai oleh Taishi Marukawa, sejujurnya kayak gitu. Tapi ketika begitu kita create, kan waktu desain, waktu development kan belum kelihatan nih, itu kan habis itu lihat prototype sampel atau udah kelihatan, oh oke nih, keren gitu kan. Nah kerennya, tapi kan kita belum pernah bikin kayak gituan. Kerennya kita belum tentu loh bonek mau, kan kayak gitu kan. Maksudnya kita ngomong keren barang, tapi kan belum tentu bonek mau. Ya kalau boneknya mau gitu kan, atau kita bilang keren tapi orang nggak mau kan juga. Begitu keren, terus habis itu kita mikir siapa ya kira-kira yang jadi looks gitu kan. Kayaknya sih kalau gini nih cocoknya si Taise nih gitu kan, waktu kita diskusi. Oh ya deh Taise deh gitu kan. Jadi nggak ada planning kalau itu akan jadi jaket Marukawa gitu kan sebenarnya. Cuman memang momennya alhamdulillah pas gitu kan ya. Waktu itu Taise top perform, jaketnya secara look itu juga pas oleh dipakai Taise Marukawa. Jadilah sekarang namanya jaket Marukawa. Jaket Marukawa. Sekarang masih ada. Sekarang habis lagi. Kemarin kita sudah produksi ulang, habis lagi. Tapi mungkin sekitar 1-2 minggu lagi harusnya sudah refill kembali. Jadi memang kemarin udah banyak tuh yang nanya yang dewasa mana gitu kan. Karena yang kids masih ada kan. Yang dewasa yang dewasa kita kita datengin lagi. Kalau aku lihat di postingan IG-nya Persebaya Store tuh, kadang ada bonek-bonek yang nanya,
Min, iku modelnya kok gak di-tag sopo? Ya itu juga sih ya. Itu juga itu sebenarnya ya kalau misalnya saya ngeliatin komen-komennya Persebaya Store itu juga lucu-lucu sih. Kadang-kadang kan orang ada yang nggak tahu itu kan modelnya siapa. Tapi ada juga loh yang tahu ini terus akhirnya rame lagi sendiri gitu kan. Ini modelnya sih ini. Ya model itu kan bagian dari bagian dari strategi marketing lah ya. Bagian dari strategi marketingnya Persebaya Store gitu kan. Pemilihan model, look-nya siapa. Kadang ada juga kemarin aku lihat pertanyaan tuh, Mas, syaratnya seleksinya model Persebaya gimana ya gitu? Seleksinya Persebaya gimana? Carinya dari mana gitu. Itu ada tim kita sendiri sih, Mas. Jadi tim Persebaya Store itu kita cerita tim Persebaya Store lah ya. Tim Persebaya Store itu secara overall ada tim yang ada di lapangan. Mungkin itu yang lebih sering ketemu sama bonek yang jaga. Maksudnya yang jaga di toko-toko Persebaya Store. Ada juga yang di back office. Nah, di back office ini itu dari hulu ke hilir kita ada semua timnya. Pertama dari grafis atau tim desain produk itu ada sendiri. Ada beberapa orang yang ada di situ, termasuk tim grafisnya. Lalu ada juga setelah grafis dibikin produk, dibeli tuh diproduksi gitu kan ya, di purchase itu ada juga sendiri, ada purchasing. Lalu setelah di purchase, setelah itu kan masuk ke gudang. Nah, gudang kita nanti kapan next time kalau misalnya menarik gudangnya Persebaya Store ya. Kita nanti mampir mungkin nge-vlog di gudang. Ya, next time lah ya. Kalau misalnya itu nanti tim gudang itu, bahkan sekarang gudang itu jujur aja karena memang waktu itu kita pingin fokus ke sales dan marketing, gudang itu dikelola oleh perusahaan sendiri. Dikelola oleh perusahaan yang memang fokus ke gudang. Warehousing, dan dia memang sudah sangat berpengalaman, maksudnya mengelola brand-brand lokal yang lain, banyak banget brand lokal yang juga wow juga yang dikelola sama mereka gitu kan. Setelah masuk ke gudang, di gudang itu ada QC apa. Nah, nanti lah mungkin ketika main di gudang kita lihat tuh ya mungkin proses, biar paham prosesnya seperti betul apa. Prosesnya kan panjang tuh dari tadi tuh ya, menghasilkan satu produk itu dari desain habis itu ada produk develop itu kan sampai sampelnya oke, habis itu kan di purchase atau dibeli gitu kan ya ke vendor, habis itu dimonitoring masuk ke gudang, nanti di gudang kita bikin konten sendiri gitu kan ya. Setelah dari gudang, nah ketika produk ini mau lahir dari awal, ketika di develop sama teman-teman produk, ada namanya marketing, tim marketing communication. Itulah yang milih-milih. Betul. Itulah yang mempropose. Nanti kira-kira barang ini tuh looknya pakai siapa ya? Pakai player kah? Atau pakai model kah? Kalau playernya siapa? Kalau modelnya siapa? Tetap ada approval sih. Approvalnya kayak saya juga. Iki wah masuk. Pasti kan soalnya nyocokin ya, Cak Is. Maksudnya kan misalnya produk ini looks-nya cocoknya dengan looks yang seperti apa nih gitu kan. Atau misalnya kadang seru sih. Maksudnya kadang jadwalnya nggak cocok gitu kan. Misalnya Mas Rizal ini bisa gitu kan ceweknya, tapi cowoknya nggak bisa. Waduh, cowok yang lain nggak cocok nih gitu kan. Atau siapa gitu kan. Itu tim marketing yang memang dia desain sosial medianya, desain kontennya mau diapain dan lain sebagainya. Betul. Lalu setelah marketing, ada juga yang mengontrol ini semua. Itu ada yang namanya tim business control. Business control itu fungsinya apa? Memastikan SOP-nya benar. Lalu ada juga yang menentukan tuh perkiraan penjualannya seperti apa, forecastingnya seperti apa, kira-kira produksi ini cocoknya t-shirt ini berapa banyak, jersey ini produksi berapa, itu ada sendiri. Yang mengolah seluruh datanya itu ada juga. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin apa yang sebenarnya kan berjualan atau berdagang itu kan sebenarnya kan menjaga stabilitas antara supply dan demand. Ketika ada permintaan, supply-nya harus sesuai. Gitu kan. Kadang kan orang kaosmu entek gitu kan, apa niat dodolan gak gitu kan, ya niat sih gitu kan, tapi kan balik lagi semuanya kan nggak ada yang bisa memprediksi 100%. Bisa ini produk satu ini bisa laris sekali, betul, ini masih ada di stok. Even kita sudah punya bank data yang lengkap ya, historicalnya, size-nya seperti apa, per bulannya seperti apa, warnanya yang ini tuh, warna mana yang lebih laris, mana yang nggak laris. Cuman balik lagi kan prediksinya nggak mungkin 100% tepat gitu kan. Bisa jadi orang belinya sekarang, atau bisa jadi juga bulan depan, atau makanya nggak bisa misalnya ketika satu barang, misalnya kita produksi 1000 pieces, semua barang diproduksi 1000 pieces, ya nggak bisa kayak gitu juga. Siapa tahu ada barang yang butuhnya sampai 5.000 pieces, atau ada barang yang juga butuhnya cuma 100 pieces, 200 pieces. Nah itu yang terus
ada satu orang yang memang dia fokus untuk menentukan berapa ya produksinya, betul berapa ya produksinya. Ya itulah kalau tim kita memang ya macam-macam. Ada yang ini fokus, ada yang balesin DM, ada juga ada yang kan kadang kan ketika promo DM-ku gak balas-balas min gini-gini kan. Ya karena memang numpuk gitu kan, Tapi seru. Jadi sekarang bonek kan jadi tahu, jadi di dalam Persebaya Store itu nggak hanya orang-orang yang sedikit, tapi sebuah brand yang profesional dengan pengelolaannya itu masing-masing. Ini kemarin yang menarik itu, waktu itu Mas Azrul kemarin mention juga ke Pak Erick Thohir bahwa sebelum pandemi itu kita kelola benar-benar kayak supply chain ya, maksudnya chain yang benar-benar, bayangin loh Cais, sebuah klub merchandising club itu punya 17 titik outlet. Itu nggak sedikit, bahkan cuman Persebaya rasanya di Indonesia ini yang punya 17 titik outlet. Yang setiap bulannya atau bahkan setiap harinya itu berputar terus roda ekonominya. Maksudnya bayangin, yang karyawan kita waktu itu hampir 100 orang. Memang ketika pandemi mau nggak mau kan harus disesuaikan. Lalu belum lagi vendor produksinya. Kita ngomong vendor produksinya, belum lagi pengirimannya, belum lagi pengelolaan gudangnya, belum lagi vendor produksi itu turunannya banyak kan. Vendor produksi misalnya orang sablonnya, belum pabrik kainnya, belum ini. Jadi itu benar-benar menggerakkan. Waktu itu kan Mas Azrul pernah bikin kayak konten gitu ya di official bahwa ya Persebaya Store ini jadi salah satu yang menggerakkan roda ekonomi di tengah waktu itu tahun-tahun sulit ekonomi. Situasinya juga sebelum Covid ya, situasinya juga belum pasti. Memang luar biasa sih, saya waktu itu amazing lah, benar-benar maksudnya ternyata kalau memang sesuatu itu dikelolanya dengan profesional, dikelolanya dengan benar, itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dampaknya bukan hanya secara material, tetapi secara sosial gitu kan. Bayangin kan berapa banyak teman-teman yang bisa bergerak di situ, berkontribusi di situ, itu luar biasa sih. Luar biasa. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat bonek-bonek ini? Iya, ini kan sebenarnya akhir tahun Desember, maksudnya kan mungkin bisa jadi next kita ketemunya sudah tahun 2022. Saya sih selalu ucapin terima kasih yang luar biasa lah ya, angkat topi setinggi-tingginya sama teman-teman bonek. Tahun ini, 2 tahun ini ketika pandemi memang bukan tahun yang mudah, tahun yang sangat sulit, sangat-sangat sulit. Terutama ketika tahun ini sebenarnya. Tahun lalu mungkin pandemi pertama kita masih istilahnya itu masih amunisinya masih banyak. Maksudnya amunisinya itu stok kita masih sehat kayak gitu. Karena kan stok kita itu kan selalu kita jaga gitu ya. Tapi begitu masuk tahun ini, wah luar biasa, benar-benar mengerikan gitu kan. Ini tuh kayak awal-awal tahun itu kayak kita masuk dalam hutan, belum tahu nih ujungnya di mana gitu kan. Wow gitu kan. Tapi memang alhamdulillah dengan dukungan teman-teman bonek yang masih mau membeli Persebaya Store gitu kan, mau membeli barang-barangnya Persebaya Store, kita masih bisa survive sampai tahun ini, sampai akhir tahun ini. Itu luar biasa. Nah, alhamdulillah memang progresnya semakin membaik. Maksudnya bulan September ada kompetisi, maka kan bulan Oktober maka akan muncul, meskipun belum signifikan. Maksudnya saya jujur bilang belum seperti sebelum pandemi, masih jauh. Tapi grafiknya mulai perlahan-lahan bisa mulai kita rasa. Kalau dalam tanda kutip itu yang mulainya mati suri gitu kan, mulai ada detak jantungnya lagi gitu kan, meskipun masih lemah gitu kan. Ya semoga dengan abis ini ada supporter yang datang ke stadion Persebaya Store. Mudah-mudahan. Tapi memang situasi ke depan saya lihat memang masih belum bisa memprediksi ya. Kita berharap semuanya segera berangsur normal. Oleh karena itu memang Persebaya atau Persebaya Store pasti akan menyesuaikan dengan kondisinya yang sekarang. Maksudnya kondisi ke depan ya, Cais ya. Kreativitas tidak boleh berhenti. Itu kuncinya. Kreativitas mau kondisi apapun, pandemi atau kreativitas nggak boleh berhenti. Ketika untuk brand ya. Jadi teman-teman di Persebaya Store terus berpikir untuk apa lagi ya, bikin apa lagi ya, mau ngapain lagi ya, ayo apa lagi ya, meskipun kondisinya, situasinya masih seperti ini. Karena kan nonton di stadion memang sudah ada wacana gitu kan, tapi kan buktinya juga sudah di trial sih di Liga 2 ya, tapi kan kita belum tahu nih ke depan gitu kan, mau ada akhir tahun tiba-tiba ada Omikron, belum tahu apa lagi. Tapi ya kuncinya memang ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin menjaga
kreativitas lah. Nanti mudah-mudahan tahun depan ketika kondisinya membaik, lalu ekonominya membaik, terus menonton bolanya sudah bisa di stadion lagi, kita juga sudah siap. Kita juga sudah siap. Oke, untuk hadiahnya 2 boneka. Oh iya, hadiahnya nanti kita pilih, kita kasih jersey kali ya, biar Jersey. seru ya. Oke. Kita kasih jersey, nanti minta alamatnya, kita hubungin sama tim Persebaya Store, Oke. kita kirim. Jadi langsung terima di tempat. Oke, jadi buat 2 orang pertanyaan yang terpilih tadi Ya, akan saya hubungi, nanti aku terusin ke ke Persebaya Store. Persebaya Store. Langsung dikirim. Mantap. Jersey. Sip. Oke, gitu aja. Mungkin ada tambahan lagi Mas? Gak ada sih. Oh, terakhir. Ini yang kemarin terus selalu ditanyakan. Laskol. Laskol mau tahun baruan saya ini 12. Ini mungkin ini sebenarnya sekalian menjelaskan ya. Laskol itu kan sebenarnya kan konsep akhir tahun yang waktu itu memang kita create ketika momennya memang memungkinkan kita create sebelum pandemi lalu dan lain sebagainya. Sebenarnya Laskol itu bukan agenda tahunan yang harus dan wajib ada gitu. Itu kan yang harus diklarifikasi nih gitu kan. Harus ada Laskol ya kan, nggak kayak gitu juga kan, nggak boleh kayak gitu juga. Maksudnya kan Laskol itu kan kita create ketika misalnya memang dibutuhkan. Tetapi apakah akhir tahun polos-polosan aja kan? Ya bukan Persebaya Store kalau polos-polosan Tetap aja. ada promo. Pasti akan ada sesuatu lah. Tapi memang kita nggak akan ada Laskol tahun ini yang jelas, tapi ada sesuatu nanti akhir tahun kita bikin seru-seruan di toko-tokonya Persebaya Store. Jadi kita rilis Adventure Series gitu kan. Lalu kita juga bikin meet and greet sama player tuh kan, bikin meet and greet bareng player di beberapa toko-tokonya Persebaya Store. Nanti tungguin aja di Persebaya Store jadwalnya kapan aja gitu kan. Itu yang mungkin ditunggu. Iya dong, akhir tahun gitu kan ketemu sama idola gitu kan lebih menarik dan pasti akan tetap ada promo. Tapi bukan Laskol ya gitu kan, nanti kan bilang ini Laskol, enggak, ini kita nggak ada Laskol karena kalau Laskol dulu kan image-nya kan all item 50%. Betul. Tapi promonya nggak kalah menarik, plus akhir tahunnya nanti yang sudah nunggu jersey alternate bakal ada ready stock di toko. Jadi jersey alternate pun akan ready stock di toko di akhir tahun ini. Jadi lebih komplit lah, package-nya lebih komplit untuk akhir tahun ya di Persebaya Store aja. Akhir tahun dan menyambut awal tahun ini. Akhir tahun di Persebaya Store. Oke dulur, itu aja podcast kali ini. Kalau kalian punya ide atau pertanyaan lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti next kolaborasi sama Persebaya Store ini enaknya mau ngapain lagi ya. Oke, Sip. ya wis gitu aja. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu prokes ya. Dan jangan lupa tetap dukung Persebaya Surabaya dan beli merchandise-nya di Persebaya Store. Thank you Jais, terima kasih. Matur nuwun. Matur Salam nuwun. Satnyali. Wani.